Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3. Bagaimana kabar hari ini? Miss Fani harap teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam Budi Pekerti atau PAI. Hari ini hari apa teman-teman? Hari Selasa, Miss. Iya, hari Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021. Teman-teman sudah siap belajar? Siap ya? Oke, sekarang teman-teman boleh disiapkan bukunya dan disimak video hari ini sampai dengan selesai ya. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita harus ngapain dulu? Harus berdoa. Ayo kita berdoa bersama-sama ya. Angkat kedua tangannya dan tundukkan kepalanya. Berdoa yang khusyuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Atau kalau dalam bahasa Inggris biasanya di sekolah kita bagaimana? Ya, Allah give me knowledge and intelligence. Oke. Sekarang Miss Fani mau menyampaikan topik pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar bab ketiga, yaitu akhlak terpuji. Nah, dalam bab akhlak terpuji ini, kita akan membahas tentang sikap mandiri, kemudian percaya diri, dan juga tanggung jawab. Tetapi untuk pertemuan hari ini kita hanya belajar akhlak terpuji, mandiri, dan percaya diri. Ya, jadi hari ini kita cuma sampai percaya diri saja. Minggu depan kita lanjutkan ya. Oke teman-teman. Sekarang coba teman-teman perhatikan, amati nih. Gambar ini gambar apa ya? Gambar cium tangan kedua orang tua. Ya, kalau kita mau berangkat sekolah, mau bepergian, teman-teman mau pergi ke sekolah nih, misalkan nanti kalau sudah boleh ke sekolah, teman-teman jangan lupa untuk mencium tangan ayah dan bunda, dan juga mencium tangan orang-orang yang ada di rumah teman-teman. Ya, mencium tangan orang yang lebih dewasa. Oke? Lupa ya, nah ini adalah sikap yang baik atau yang tidak baik. Tentu saja ini adalah sikap yang baik, atau dalam PAI biasanya disebutnya akhlak terpuji. Pada kelas 1 dan kelas 2 teman-teman sudah belajar kan akhlak terpuji? Nah, di kelas 3 ini diulang kembali ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikutnya. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang terjatuh, kemudian ditolong. Jadi, kalau teman-teman melihat ada orang yang sedang kesusahan, jangan lupa untuk ditolong. Jangan kalau ada yang jatuh malah ditertawakan. Itu tidak baik ya, teman-teman. Jadi, kalau yang baiknya harus ditolong. Kemudian nih, gambar yang di bawah ini ada 2 anak perempuan. Nah, dia punya es krim 2. Nah, tetapi temannya yang satu ini tidak punya es krim. Nah, dia mau berbagi, dikasihkanlah 1 es krimnya. Nah, ini juga salah satu contoh dari sikap yang baik atau perbuatan yang baik. Nah, biasanya disebutnya akhlak terpuji. Lalu kita akan bahas akhlak terpuji. Coba dari kedua gambar tersebut, teman-teman sudah tahu apa itu akhlak terpuji? Sudah bisa menyimpulkan belum? Nah, ini ada gambar yang lainnya ya, contoh dari sikap terpuji atau dari akhlak terpuji. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji?
Akhlak terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jadi segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam disebutnya akhlak terpuji. Ya, oke. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah dengan tujuan menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Nah, kemudian beliau merupakan panutan karena memiliki akhlak yang harus manusia contoh, harus kita contoh dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antara akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad ada beberapa contoh nih akhlak yang baiknya seperti perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Jadi, kalau teman-teman mempunyai sikap yang mandiri, percaya diri, maka akan terbentuk sikap tanggung jawab, yaitu bersungguh-sungguh dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu tugas. Nah, oleh karena itu, pada bab hari ini yang akan kita pelajari adalah sikap mandiri dan percaya diri. Nah, yang pertama, mandiri. Nah, ini adalah contoh dari sikap mandiri. Ada merapikan tempat tidur sendiri. Siapa di sini yang merapikan tempat tidurnya sendiri? Tidak dibantui oleh ayah bunda, ada tidak? Kalau ada, good job, hebat. Sudah kelas 3, sudah harus mandiri. Nah, kemudian siapa di sini yang kalau habis makan, cuci piringnya sendiri? Ada tidak? Atau kalau makan tidak harus disuruh dulu. Jangan kakak makan ayo gitu baru deh makan. Jadi kalau udah merasa lapar ya makan sendiri ya. Tidak usah minta di mana bunda makanan aku siapin dong gitu. Nggak boleh ya. Harus mandiri ya teman-teman sudah kelas 3. Nah, kemudian salah satu contoh dari sikap mandiri yang lainnya adalah belajar sendiri. Jadi, teman-teman juga tidak jangan disuruh dulu untuk belajar, baru mau belajar. Kalau nggak disuruh sama bunda, sama ayah, nggak belajar. Ya, harus kemauan sendiri ya belajar itu. Bunda, aku mau belajar dulu ya sendiri, bun. Nanti kalau ada yang aku tidak paham, aku tanya sama bunda ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi apa sih mandiri itu? Mandiri adalah sikap perilaku seseorang untuk hidup dengan usaha sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Sikap mandiri sangat perlu dilatih sejak kecil. Jadi sejak teman-teman masih kecil nih sudah harus dilatih nih kemandiriannya. Dimulai dari membiasakan diri melakukan kegiatan harian secara mandiri, seperti menyiapkan perlengkapan sekolahnya sendiri, mengerjakan ulangannya juga sendiri, kemudian mandi sendiri. Nah, Miss yakin udah pada bisa kan mandi sendiri, sudah tidak dimandiin ayah dan bunda kan? Terus kemudian kalau mau ke sekolah, menyiapkan bukunya sendiri, kemudian makannya juga sendiri, sudah tidak disuapin oleh ayah dan bunda, kemudian memakai sepatu juga sendiri, dan yang lainnya. Nah, kalau teman-teman memiliki sikap mandiri, tentu saja akan bagus ya memiliki sikap yang baik kalau mandiri. Jadi kalau nanti suatu saat sudah hilang nih virus coronanya, ada kemah atau ada nginep di sekolah, teman-teman tidak perlu khawatir lagi karena sudah terbiasa melakukan kesehariannya, kegiatan hariannya secara mandiri. Nah, tentu saja selain itu, jika teman-teman memiliki sikap mandiri, pasti teman-teman akan selalu rajin belajar dan giat. Nah, sikap mandiri merupakan salah satu sifat para nabi. Nah, sikap mandiri diceritakan oleh Rasulullah SAW
Dengan hadis yang diterima dari Mikdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tiada sesuatu pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lalu apa sih Miss ciri-ciri dari sikap mandiri? Apakah aku udah mandiri, Miss? Gitu, coba tanyakan sendiri sama teman-teman. Sudah mandiri belum nih kira-kira teman-teman? Nah, Miss Fani jelaskan nih ada ciri dari sikap mandiri. Yang pertama, cirinya yaitu mampu mengendalikan diri. Maksudnya bagaimana? Jadi, kalau orang yang mempunyai sikap mandiri pasti mampu menghadapi permasalahan yang dihadapi dengan hati yang jernih, kemudian juga tidak pakai emosi ya. Jadi sabar ya. Jadi tidak menghadapi permasalahan yang ada itu dengan perasaan yang emosi. Kalau misalkan tidak bisa nih ngerjain tugasnya, wah aku nggak bisa Miss, sudah aku nggak mau ngerjain. Nah, itu berarti bukan dari sikap mandiri karena tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian, memiliki sikap tekun dan teliti. Nah, jadi kalau orang yang memiliki sikap tekun dan teliti yaitu orang yang mandiri menghadapi segala sesuatu dengan penuh ketekunan dan ketelitian. Jadi tidak ceroboh ya. Nah, kemudian memiliki sikap percaya diri, yaitu orang yang mandiri percaya terhadap kemampuannya sendiri dan mampu menatap masa depannya dengan penuh keyakinan. Selanjutnya, memiliki inisiatif. Orang yang mandiri mampu berpikir dan bertindak secara kreatif dan penuh inisiatif. Jadi penuh kreatif nih, misalkan mau ngapain ya hari libur ini, harus mempunyai kegiatan yang bermanfaat nih gitu. Ternyata tiba-tiba dia punya ide nih, oh ya udah deh kita manfaatin aja barang-barang kardus bekas yang ada di rumah. Nah, itu artinya mempunyai inisiatif ya, mempunyai sikap yang inisiatif. Oke, contoh sekarang bagaimana menumbuhkan sikap mandiri? Nah, yang pertama, giat belajar juga melatih keterampilan. Membiasakan diri untuk tidak mengandalkan bantuan orang lain. Kalau kita bisa melakukannya sendiri, kita lakukan sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Karena kalau nanti mengandalkan setiap apapun yang mau dikerjakan mengandalkan orang lain, kalau orang lainnya itu nggak ada, kita nggak bisa apa-apa. Ya, jadi harus mandiri, mampu membiasakan diri untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Kemudian, percaya diri, membiasakan disiplin, yakin akan kemampuan diri sendiri. Jadi, teman-teman harus yakin kalau teman-teman itu punya kemampuan, bisa melakukannya sendiri. Atau kalau misalkan nih, mengerjakan ulangan, kan kalau sekarang ulangannya di rumah nih, teman-teman yakin untuk kemampuannya teman-teman sendiri, nggak usah ada soal, nanya bunda, ya, bunda ini jawabannya apa gitu. Nah, itu artinya teman-teman tidak yakin akan kemampuan teman-teman sendiri. Nah, selain beberapa usaha tersebut, kita juga perlu mengetahui bahwa agama Islam menganjurkan umatnya agar senantiasa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Umat Islam harus berusaha dan bekerja menggunakan segala kemampuan sendiri dan tidak membuat susah orang lain. Nah, berikut ini adalah contoh perilaku sikap mandiri. Nah, di rumah, yang pertama, bangun tidur tanpa dibangunkan. Jadi, kalau teman-teman sudah tahu nih setiap harinya harus bangun jam berapa, nah itu tidak perlu dibangunkan terlebih dahulu. Adek, ayo bangun deh, udah jam 6 gitu. Harus nunggu dibangunin dulu, baru bangun. Nah, kemudian merapikan tempat tidurnya sendiri. Jadi, kalau sudah
bangun tidur nih, jangan lupa untuk merapikan tempat tidurnya sendiri ya, belajar ya. Kemudian, mencuci piring sendiri sesudah makan. Tapi hati-hati kalau piring yang beling, harus hati-hati. Menyiapkan buku pelajaran sendiri. Nah ini, teman-teman harus dibiasakan untuk menyiapkan buku pelajarannya sendiri. Jangan nanti ketika misalkan sekolah nih, tiba-tiba teman-teman ada yang nggak bawa bukunya. Iya Miss, semalam Bunda nggak bawain buku aku gitu. Ketahuan deh yang nyiapin bukunya bukan teman-teman, tetapi bundanya. Nah, selanjutnya belajar tanpa harus disuruh. Ya, jadi keinginan dan kesadaran teman-teman sendiri untuk belajar tanpa harus disuruh-suruh dulu baru mau belajar. Kemudian ada contoh sikap mandiri di sekolah. Yang pertama, melakukan piket kelas tanpa harus disuruh guru. Jadi biasanya kan kalau di sekolah ada jadwal piket. Nah, teman-teman sadar nih atau ingat nih kalau hari ini piket. Nah, teman-teman lakukan tugasnya ya. Kemudian mengerjakan tugas sekolah secara sendiri. Mengerjakan soal ulangan sendiri dan membuang sampah di laci meja sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kalau teman-teman buang sampah atau melihat ada sampah di laci meja teman-teman, silakan teman-teman buang. Nah, itu merupakan sikap mandiri, jadi tidak perlu bantuan orang lain untuk membuangnya, ya. Selanjutnya, percaya diri. Teman-teman pasti sering nih mendengar istilah percaya diri ya. Percaya diri itu apa? Percaya diri itu adalah yakin atas kemampuan yang ada di dalam diri kita. Jadi, kita yakin nih, kita itu punya kemampuan. Nah, oleh karena itu kita harus percaya diri. Setiap orang pasti mempunyai kemampuan dan kelebihan. Nah, ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar mengaji, ada yang pintar matematika, ada yang pintar olahraganya. Nah, tentu saja kemampuan dan kelebihan itu yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda-beda. Nah, siapa yang memberikan kemampuan dan kelebihan itu? Tentu saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pasti teman-teman juga memiliki kemampuan seperti itu. Teman-teman harus berani menunjukkan kemampuan teman-teman di hadapan orang lain. Jadi, jangan malu dan takut. Kita boleh merasa malu kalau kita berbuat salah. Tapi kalau misalnya nih, coba siapa ya? Coba Nabila maju ke depan ya. Coba silahkan dibacakan surah Al-Ikhlas. Nah, Nabila karena punya sifat percaya diri nih, yakin ya atas kemampuan yang ada dalam diri Nabila maju. Tapi ada juga misalkan yang gak mau, Miss, malu. Nah, itu gak boleh ya, harus menjauhkan dari perasaan malu dan takut. Dia harus punya sikap yang percaya diri, ya, berani. Oke, nah teman-teman, sikap percaya diri merupakan sikap yang terpuji atau sikap yang baik. Sikap tersebut akan membuat diri kita berani melakukan suatu pekerjaan dan juga berani mencoba hal-hal yang baru. Nah, percaya diri dapat menjadikan seseorang hidup sukses dan bahagia. Tentu saja percaya dirinya yang harus dilandasi dengan kebenaran. Artinya, percaya diri harus dilakukan apabila melakukan yang kebaikan. Jika berbuat salah, seharusnya malu, karena malu juga sebagian dari iman. Ya. Nah, orang yang memiliki sikap percaya diri ini yang kuat tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain. Ia memiliki keyakinan yang kokoh bahwa dirinya memiliki kemampuan. Nah, Miss Fani yakin teman-teman Negara 3 ini yakin semua nih atas kemampuan yang ada dalam dirinya. Jadi harus percaya diri. Nah, contohnya nih seperti yang ada pada gambar, lomba, teman-teman mengikuti lomba. Jangan takut kalah, nggak apa-apa kalah, namanya kita terus belajar ya, belajar percaya diri, melatih keberanian. Nah, kemudian
kemudian, gimana sih cara menumbuhkan sikap percaya diri kalau kita ini nggak punya sifat percaya diri ini? Yang pertama, sudah mempersiapkan diri atas segala sesuatu yang akan dikerjakan. Misalnya nih, belajar yang rajin untuk menghadapi ulangan. Belajar yang rajin untuk menghadapi ulangan. Dan kalau misalkan ada lomba nih, teman-teman harus berlatih terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, yakin terhadap kemampuan diri sendiri dan tidak minder. Kita harus yakin bahwa Allah memberikan anggota tubuh kita yang sempurna dan juga akal untuk kita berpikir. Yang ketiga, yakin bahwa Allah selalu menolong jika kita di jalan kebenaran. Nah, banyak keuntungan apabila kita memiliki sikap percaya diri. Di antaranya, selalu yakin dalam melakukan segala pekerjaan, kemampuan yang dimiliki, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, sikap tidak percaya diri menimbulkan keraguan. Nah, kalau kita tidak percaya diri, ada keraguan. Keraguan-raguan ini yang menyebabkan kerugian karena kita mudah dipengaruhi oleh orang lain. Nah, dengan percaya diri, pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan percaya diri bisa menjadikan kita menjadi anak yang sukses. Oke, jadi mulai dari sekarang kita harus belajar untuk bersikap percaya diri. Sudah siap ya teman-teman? Siap ya, insya Allah. Nah, contoh dari sikap percaya diri ada mengikuti perlombaan, berani tampil di depan kelas, berani menjawab pertanyaan yang diberikan guru, bertanya jika ada yang tidak paham materi yang disampaikan oleh guru. Jadi kalau tampil di depan kelas, teman-teman ya berani aja, percaya diri. Aku bisa kok, aku mampu kok, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari sikap percaya diri. Nah, teman-teman, kesimpulan kita hari ini adalah kita sudah belajar akhlak terpuji. Ada mandiri dan percaya diri. Minggu depan kita belajar yang tanggung jawab. Nah, sekarang Miss Fani sampaikan untuk tugas hari ini. Silahkan teman-teman membuat video penerapan sikap mandiri ketika di rumah. Jangan lupa untuk memberi salam dan perkenalkan diri terlebih dahulu ya ketika ingin memulai videonya. Jadi teman-teman sudah mandiri belum nih di rumah? Mandirinya ketika apa? Kalau di rumah, nah teman-teman buat videonya ya. Misalnya sedang merapikan tempat tidur atau sedang belajar sendiri, kemudian misalkan sedang merapikan buku ya. Jadi dalam video tersebut ada 2 sikap mandiri ya yang ketika teman-teman ada di rumah. Jika sudah, minta tolong ayah atau bunda untuk mengirimkan videonya ke WhatsApp Miss Fani. Oke, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh chat WhatsApp ke Miss Fani ya. Jangan malu untuk bertanya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.